Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Lokal A2 Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya memperkenalkan diri. Saya Ratna Ayu Indah Inka SP dengan NPM 1940201036. Saya Nirwananda, NPM 1940201018. Dan saya Sartika, NPM 1940201032. Nama saya Siti Sofia, NPM 1940201012. Nama saya Mariani, NPM 1940201013. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum teknologi pasca panen pada acara kedua, yang mana materinya mengenai penanganan kualitas produk pasca panen. Baiklah, kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai penanganan pasca panen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pasca panen itu? Nah, pasca panen merupakan segala macam tindakan ataupun aktivitas, mulai dari panen, kemudian pembersihan atau pencucian, setelah itu dilanjutkan dengan grading atau sortasi, kemudian selanjutnya akan komoditas atau komoditi itu akan disalurkan kepada konsumen dalam bentuk segar ataupun dalam bentuk produk yang siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Komoditi, baik itu sayuran dan buah-buahan, harus melalui proses penanganan pasca panen. Nah, tujuannya agar produk yang dipasarkan kepada konsumen itu dalam keadaan baik. Nah, selain itu untuk menghasilkan produk yang aman dan baik untuk dikonsumsi. Komoditi buah maupun sayur setelah masa panen masih mengalami yang namanya proses fisiologi, di mana proses fisiologi yang masih berlangsung yaitu respirasi dan transpirasi. Di mana respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari lingkungan yang mengandung oksigen, di mana peristiwa ini sama halnya dengan pernapasan yang menyebabkan berkurangnya cadangan makanan, mengurangi rasa, dan juga mempercepat pembusukan. Transpirasi adalah penguapan air dari dalam komoditas keluar lingkungan yang dapat menyebabkan kekurangan air atau kekurangan kesegaran dan menurunkan kualitas, yang dimana kualitas produk pasca panen dapat dinilai dari dua sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik yaitu dapat dilihat dari tekstur, warna, dan bentuk, sedangkan sifat kimia dapat dilihat dari kandungan air yang berada di dalamnya. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedur kerjanya. Alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum. Yang pertama ada plastic wrap. Plastic wrap ini fungsinya untuk membungkus. Kemudian yang kedua ada mangkuk atau wadah yang digunakan untuk menyimpan buah tomat. Kemudian yang ketiga ada buah tomat sebagai objek dalam praktikum. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktikum. Yang pertama kita membagi dua buah tomat ke dalam dua wadah yang berbeda. Perlakuan yang pertama yaitu tidak perlu dibungkus dengan plastic wrap, dan yang kedua kita bungkus dengan menggunakan plastic wrap. Plastic wrap dipastikan harus menutup mangkuk secara penuh. Kemudian setelah itu ini buah tomat yang sudah dibungkus dengan plastic wrap, dan yang sebelahnya yaitu buah tomat yang tidak perlu dibungkus dengan plastic wrap. Dilakukan pengamatan selama 3 hari dan pengamatan dilakukan setiap hari. Selanjutnya ini pengamatan hari pertama, yaitu belum terdapat perubahan bentuk, tomat yang tidak dibungkus berwarna lebih merah. Selanjutnya pengamatan pada hari kedua. Di sini terjadi perubahan warna lebih merah pada tomat yang tidak dibungkus dan perubahan bentuk ditandai dengan memar pada salah satu tomat. Pada hari ketiga, terjadi perubahan warna lebih merah pada tomat yang tidak dibungkus dan luka memar bertambah besar. Tomat yang dibungkus berubah warna sedikit tua dari sebelumnya. Kesimpulan, buah tomat sebagai salah satu buah klimaterik yang akan mengalami proses pemasakan setelah proses pemanenan, sehingga lebih tepat untuk memanen tomat sebelum terlalu masak fisiologis. Penanganan buah tomat yang baik yaitu dengan cara dibungkus dengan plastik, karena dapat mempertahankan kualitas dan memperpanjang masa simpan.
pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.